بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Bapak-bapak, ibu jamaah Musalla Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Khawatirul Qur'aniyah, yang mana kita masih dalam surah Al-Kahfi. Kalau dari Sabtu sebelumnya kita berbicara tentang Al-Kahfi ini, bagaimana dua pemilik kebun, dan ini menjadi kisah kedua yang Allah bentangkan di dalam surah Al-Kahfi ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki dari harta yang ada, dari kebun-kebun yang kita miliki, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita menyadari bahwa segala yang kita miliki saat ini datangnya dari Allah, dan sudah sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ketaatan melaksanakan syariat-syariat yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita lihat kisah yang ketiga yang Allah paparkan atau Allah bentangkan di dalam surah Al-Kahfi ini, yaitu kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa pernah berkata, siapa yang paling pandai di muka bumi ini? Ini kata Nabi Musa, siapa yang paling pandai di muka bumi ini? Maka para pengikut Nabi Musa menjawab, menyatakan bahwa dirinya lah atau Nabi Musa inilah orang yang paling pandai. Nabi Musa menyangka ilmu yang dipunyai oleh beliau, dan bahkan beliau seorang nabi, beliau seorang ulul azmi, maka beliau menganggap diri beliau yang paling pandai. Na'udzubillah. Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa ternyata ketika Allah memberikan kita ilmu yang ada, maka ketahuilah di atas yang pandai lebih ada yang pandai. Di atas yang cerdas, maka lebih ada yang lebih cerdas di atasnya. Maka Allah memberikan teguran kepada Nabi Musa alaihissalam dengan cara berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan Allah menentukan tempatnya. Tempatnya adalah di pertemuan dua lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan yang amat jauh. Bahkan dinyatakan di dalam Al-Quran beliau menyatakan kelelahannya. Saat itu Nabi Musa mengatakan kepada pengikutnya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Surat Kahfi ayat 62. Sungguh kita dalam perjalanan ini merasa kelelahan yang amat sangat. Maka Nabi Musa meneruskan perjalanan ini sehingga akhirnya bertemulah dengan seorang laki-laki yang saleh, yang punya ilmu yang penting, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Itulah Nabi Khidir alaihissalam, yang mana beliau memiliki ilmu thiqah, kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
mempunyai hikmah dari ilmu ini. Inilah ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar pengenalan. Maka Nabi Musa pun belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Namun sebelum proses belajar ini dilaksanakan, ada kontrak antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir berikan kontrak. Apa kontraknya? Yaitu di ayat 70 disebutkan, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jangan pernah kamu bertanya kepada aku sampai aku menerangkannya kepada kamu. Artinya dalam mencari ilmu itu ada dituntut namanya kesabaran. Bahkan ini pun pelajaran kepada kita hari ini. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah ilmu, maka jangan merasa ilmu itu kita sudah kuasai dengan instan begitu saja. Nah, lalu dalam proses itu Nabi Musa pun menyetujuinya. Apa persetujuannya? Qala satajiduni insyaallahu sabira. Percayalah wahai Nabi Khidir, engkau akan mendapatkan aku sabar dalam perjalanan ini. Aku akan sabar dalam belajar ini. Wala a'silaka amra. Dan aku tidak akan melanggar, tidak akan menentangmu dalam satu urusan. Namun dalam perjalanannya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui dari Bapak Ibu baca daripada surah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir mengadakan perjalanan dengan sebuah safinah, sebuah kapal. Lalu setelah sampai di tempat yang dituju, kapal itu dibolongkan oleh atau dibocorkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Musa lupa dengan kontrak. Kenapa engkau lubangi kapal itu? Diingatkan oleh Nabi Khidir, bukankah aku sudah katakan jangan bertanya sebelum aku terangkan. Kemudian yang kedua, di satu perjalanan dilihat pula oleh Nabi Musa, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Lalu ditanya, kenapa kau bunuh anak itu? Bukankah aku sudah beritahu, jangan pernah bertanya sebelum aku terangkan kepadamu. Lalu yang ketiga, Nabi Musa dengan Nabi Khidir masuk ke sebuah perkampungan atau sebuah negeri yang mana ada sebuah tembok yang sudah dirubuhkan atau sudah rubuh, lalu diperbaiki oleh Nabi Khidir. Padahal penduduk tersebut sudah menolak Nabi Khidir. Nabi Musa pun bertanya, sudah jelas penduduk di sini menolak kedatangan kita, kenapa engkau berbaik hati untuk membangunkan tembok yang satu ini? Maka disitulah 3 kasus yang digambarkan hikmahnya, tapi belum nampak. Barulah Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa baini. Ini perpisahanku antara aku dengan engkau. Namun Nabi Khidir memberikan penjelasan dari 3 kejadian itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, kapal yang aku bolongkan itu atau kapal yang aku bocorkan itu, kata Nabi Khidir, itu terdapat penguasa yang zalim yang selalu berupaya merampas kapal-kapal daripada orang-orang atau rakyat yang dilihatnya. Kisah yang kedua, anak daripada yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu karena dia anak yang durhaka, yang membebani orang tuanya yang mukmin dengan kedurhakaannya. Dan yang ketiga, tembok yang diperbaiki oleh Nabi Khidir tanpa imbalan. Walaupun penduduk di sana sudah mengusir Nabi Khidir, padahal dikarenakan di bawah tembok itu ada kekayaan atau harta milik 2 anak yatim, warisan daripada orang tuanya yang soleh. Jika tembok itu tidak diperbaiki oleh Nabi Khidir, maka na'udzubillah, mungkin harta itu tidak akan terjaga. Maka dari kejadian ini, pelajaran kepada kita orang-orang yang beriman adalah bahwa Allah menetapkan beberapa hal yang kita mungkin belum tahu. Kita belum tahu apa hikmah di baliknya. Kejadian yang kita terima
Wallahu a'lam, kita belum tahu hikmahnya. Mungkin dengan kejadian kita hari ini, sudah berhari-hari kita menikmati daripada pemandangan yang ada, gunung meletus. Wallahu a'lam, kita tidak tahu entah apa hikmah yang Allah siapkan kepada kita. Mungkin hari ini kita kesulitan dalam mencari nafkah, mungkin ada hikmah yang Allah siapkan kepada kita. Ada kesulitan yang mungkin kita hadapi saat ini, mungkin ya, dan kita mungkin percaya bahwa Allah sedang menyiapkan hikmah yang terbaik untuk kita. Mungkin ada orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil ayah bunda kami sebegitu cepatnya? Mungkin Allah menyiapkan satu hikmah yang terbaik kepada kita. Jadi apapun yang terjadi, jangan kita cepat mengambil kesimpulan. Karena apa? Allah memiliki hikmah tersendiri yang disiapkan untuk kita. Maka ada pelajaran satu lagi yang kita dapat di sini dari Nabi Musa adalah jangan kita merasa yang paling alim. Karena apa? Ada yang lebih alim, yang lebih berilmu daripada kita. Dan inilah justru terjadi pada hari ini. Kadangkala berguru sehari dua hari, kita sudah merasa paling berilmu. Berguru sehari dua hari, merasa kita yang paling pandai. Bahkan sudah pandai pula mencap ini sesat, ini bid'ah, ini segala macamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan mereka pun berani menyalahkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Na'udzubillah. Seberapa betul ilmu kita, sudah bisa kita mencap bahwa fatwa-fatwa atau apa yang ditulis oleh ulama-ulama salaf itu sesat dan salah. Ini perlu kita waspadai. Makanya surah Al-Kahfi ini mengingatkan kita dengan ilmu yang ada, jangan pernah sekali-kali dijadikan ilmu itu sebagai bahan kesombongan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sebanyak ilmu yang kita miliki, itu baru sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Dan kita, na'udzubillah, jangan pernah menjadikan ilmu ini sebagai bahan kesombongan. Demikian, lakum minni hubwa du'a. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.